ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim lan syakartum la azidannakum wa in kafartum min 'adzabil syadid. Wa qala aidan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dhatil mukarramin wal muhtaramin, para guru, para asatidz, para haji, para orang tua, wabil khusus orang tua kita bersama Bapak Adik. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat, panjang umur, dan selalu diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hormati, saya muliakan guru kita Pak Ustaz Abdul Rahim. Itu pun iringan doa kita beliau sehat, panjang umur, dan diberikan keberkahan, kemanfaatan ilmunya untuk ilmu-ilmu yang akan disampaikan kepada kita semua. Dan saya hormati Bapak Ustaz Asep Azhari. Mudah-mudahan bersama beliau semua kita yang hadir di sini mendapatkan selalu kesehatan, keberkahan, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita banyak nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kita duduk di majelis ilmu di tempat ini, mudah-mudahan duduknya kita di sini satu pertama orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, duduknya kita di majelis ilmu ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita,
orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat orang tua kita yang telah meninggalkan alam dunia ini, Allah sayang sama orang tua kita, Allah berikan rahmat sepanjang-panjangnya di alam kuburnya, dan alam kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setiap 2 minggu sekali, minggu pertama dan minggu ketiga, kita berkumpul di majelis ilmu Baitus Shalihin, di rumahnya orang-orang soleh. Pengajian kita Fathul Qorib, bab fima yata'allaqu bil maiti, masalah yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia. Pada minggu lalu kita membahas tentang orang yang meninggal dunia, dan sekarang kita masuk bab masalah untuk memandikan fardu kifayah yang pertama, yakni melaksanakan atau memandikan seorang mayit. Pada minggu yang lalu itu telah saya sampaikan bahwa yaghsilul mayitu witran, memandikan mayit itu dengan siraman ganjil salasan wa khamsan, dengan 3, 5, 7 dan seterusnya. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, dan basuhan yang pertama ini disunahkan dengan yang namanya daun bidara. Nah, biasa kita di saat memandikan mayit ini, ibu-ibu biasanya menyediakan air keramasan, kalau bahasa kita. Air keramasan ini disiramkan, diawali dengan kita niat nawaitul ghusla hadzal maiti fardu kifayah lillahi ta'ala. Inilah fungsinya, mengerjakan sesuatu harus didahului dengan yang namanya niat. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat, tentunya pekerjaan kita ini akan sia-sia. Sia-sia kenapa? Karena tidak diawali dengan yang namanya tadi niat. Saya niat memandikan ini mayit fardu kifayah lillahi ta'ala. Setelah kita niat, lalu kita siramkan ini namanya mayit, sambil kita melafazkan bismillahi ala millati rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah itu apa? Ajaran Rasulullah yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah keikhlasan, mengharapkan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi rabban, saya ridho Allah Tuhan saya. Raditu billahi rabban wa bil Islam madina, Islam agama, wa bi Muhammadin nabiyya
wa rasulah, dan saya ridho Nabi Muhammad adalah nabi saya dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini setelah kita membacakan niat yang pertama, kita sambil baca bismillahi ala millati rasulillah. Berapa siraman? Awalnya kita siram dengan satu air keramasan yang tadi daun bidara. Seandainya daun bidara tidak ada, ini bisa daun-daun sejenisnya. Sekarang agak sulit turun gunung, tapi ada juga yang menggunakan kadang-kadang dengan daun pandan diperes, akhirnya dibuat siraman. Kalau seandainya nggak ada juga, sekarang alhamdulillah udah zaman canggih, ada yang namanya sampo. Nah, ini disiram sambil mengucapkan tadi niat kedua bismillahirrahmanirrahim, baru dengan yang namanya sambur. Sambur ini untuk apa sih? Untuk menghilangkan bebauan, untuk menghilangkan yang namanya keringat terakhir dikeluarkan oleh si mayit. Banyak beda orang yang masih hidup dengan orang yang telah meninggal dunia ini, aromanya sedikit berbeda pasti. Nah, ini makanya yang dapat membedakan mudah dan sulitnya cara pengurusan jenazah adalah amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh, orang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, ini tentunya lebih mudah dan lebih harum dibandingkan dengan orang yang su'ul khotimah. Nah, ini mudah-mudahan kita semua apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan setelah kita pakai sabun, kita yakinkan bahwa awal sampai mayit ini bagian atas, bagian perut ini rata, lalu dimiringkan ke sebelah kanan. Nah, ini saya umpamakan gini aja, ini mayit dalam keadaan celentang. Setelah kita siramkan, lalu kita miringkan dengan sebelah kanan sambil kita ucapkan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bagaimana keadaan posisinya seorang mayit? Nah, ini masalah posisi kadang-kadang suka timbul pertanyaan-pertanyaan. Kalau posisi mayit ini dipermasalahkan kondisi mau kepala atau kaki di sebelah utara atau sebelah timur, sebelah selatan, ini semua nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita lihat posisi di mana tempat pemandian itu disediakan. Kalau seandainya pemandian ini di bak mandi si mayit, ini buangan airnya mudah untuk mengalirkan ke tempat yang lebih ringan, berarti kepalanya ada di kidul. Jangan jadi permasalahan. Banyak pertanyaan, ini kepalanya salah, harus sama. Jangan memaksakan, menyulitkan sesuatu yang nggak bisa dikerjakan. Ambil yang mudah, itu supaya apa? Supaya si mayit ini nggak banyak fitnah. Supaya mayit ini nggak banyak fitnah. Kenapa? Kadang-kadang zaman ini zaman kepo. Tahu zaman kepo? Orang taunya
mayit bau, wah ini dulu ahli maksiat, oh ini dulu maling, oh ini dulu jarang sholat. Ini satu menunjukkan fitnahan untuk seorang mayit. Padahal udhkuruni udhkurkum, katanya gitu kan, sebutkanlah, ceritakanlah cerita yang baik-baik tentang si mayit. Keburukannya tutup. Allah aja menutupi aib-aib hambanya, masa kita mau buka aib saudara kita? Jangan kita persulit dengan keadaan yang mudah-mudah aja. Setelah kita yakinkan bacaan kita yang tadi sebelah kanan dengan siraman yang sama membersihkan bagian belakang, sampai tidak terjadinya ada unsur-unsur fitnah nantinya, kita ratakan lagi, kita celentangkan, lalu kita tidurkan, kita miringkan sebelah kanan, lalu sebelah kiri, sampai kita baca doa gufronaka Rabbana gufronaka ya Rahman wa ilaikal masir. Ini sebelah kiri. Kalau tadi sebelah kanan gufronakallahu Rabbana wa ilaikal masir. Kalau sebelah kiri gufronakallahu gufronaka ya Rahman wa ilaikal masir. Nah ini sebelah kiri sama, disabunin, disampuin sampai tidak tercium aroma yang menimbulkan fitnah. Seperti itu sampai rata. Syukur-syukur si mayit ini ada ahli warisnya atau keluarganya. Untuk apa? Untuk saksi. Untuk saksi bahwa seorang pengurus jenazah ini benar-benar mengurusi tanggung jawabnya dengan sempurna. Kalau seandainya masih timbul aroma yang kurang mengenakan, terus sampai benar-benar sempurna. Nah setelah kanan kiri udah selesai, ini si mayit dicelentangkan lagi dan agak diangkat. Nah kepalanya ini kalau orang habis lahiran, kayak orang habis lahiran biasanya tidurnya ini enggak celentang habis, tapi agak dibangunkan, kepalanya diangkat sedikit. Jadi posisi si mayit ini agak bangun sambil diperes perutnya, gitu. Bangun sendiri, alhamdulillah nggak nyesain namanya. Dia sendiri. Nah, ini setelah diangkat si mayit ini perutnya diperdonin, kalau bahasa kitanya diperdonin, ya, diperes perutnya sambil dibacakan gufronaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Nah, insyaallah dah minggu yang selanjutnya saya tulisin, saya fotokopi, saya kasih itu biar mudah untuk supaya kita bisa baca masing-masing seperti itu. Dan setelah diperes kita celentangkan lagi, dan setelah itu kita ucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu doanya, tapi jangan teriak-teriak. Doanya cukup dalam hati, ya, doanya cukup dalam hati. Dan cara memandikan mayit ini tentunya harus dengan kelembutan. Jangan mentang-mentang yang mati ini musuh kita, orang yang suka jahilin kita, mitnah kita, terus kita timbul perasaan balas dendam, kita mandiinnya semau-maunya kita. Jangan, tetap harus pakai perasaan dengan lillahi ta'ala. Orang kalau udah meninggal dunia berarti terputuslah hubungan yang sifatnya dengan dunia.
Tuh, ya mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Kita kaji tentang kajian orang meninggal. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak beribadah dan berusaha meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah, dan meninggalnya kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma al-akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah di akhir hayat kami, meninggalnya kami, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini indah, benar-benar indah. Cuma yang ada di Indosiar doang, yang ada di Indosiar doang. Ya, biasanya habis musibah masuk rumah sakit, maafin, asyhadu alla ilaha illallah, terus baik dulu, gampang bener. Tapi di dunia nyata sulit, cuma 1001. Makanya biasakan baca kalimat tauhid, baca zikir, banyakin. Supaya apa? Supaya meninggalnya nanti lidah kita enggak keluh, lidah kita enggak susah, enggak kaku, bisa ngucapin kalimat tauhid. Tuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini sekali lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan, panjang umur, terus bisa mengumpulkan pundi-pundi amal-amal untuk kehidupan kita yang abadi, kehidupan di akhirat nanti. Dan apabila memang sudah saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalnya kita dalam membawa iman Islam dan dalam keadaan husnul khotimah dan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila itu benar datangnya dari Allah, apabila itu salah itulah kebodohan al-fakir. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.